Ilmu yang tak menyelamatkan. Kisah Bal'am bin Ba'urah. Ada satu kisah dalam sejarah Bani Israel tentang seseorang yang awalnya begitu dekat dengan Allah. Namanya Bal'am bin Ba'urah. Ia bukan orang biasa. Ia adalah seorang alim, ahli ibadah, bahkan disebut-sebut memiliki ilmu Asmaul Azam, yaitu nama agung Allah yang jika disebut dalam doa, doanya pasti akan dikabulkan. Orang-orang datang kepadanya, meminta nasihat dan meminta doa. Tapi semua itu tak bertahan lama. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel hendak memasuki sebuah wilayah, yaitu kaum yang tinggal di sana, kaum Bal'am merasa terancam. Mereka takut terusir, mereka takut dibuang. Lalu mereka datang kepada Bal'am dan meminta doa. Ya Bal'am, gunakan ilmumu, doakan keburukan untuk Musa, supaya ia gagal, supaya kaummu tetap berkuasa. Awalnya Bal'am menolak. Ia tahu Musa adalah Nabi Allah. Ia tahu ini salah. Namun saat harta ditawarkan, kekuasaan dijanjikan, dan bahkan desakan dari istrinya sendiri makin kuat, hatinya mulai goyah. Ia akhirnya tunduk kepada hawa nafsunya. Ia berdoa, tapi bukan untuk kebaikan, tapi untuk mencelakai kebenaran. Awalnya Allah telah mengutus Jibril untuk menghalau Bal'am. Seperti dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 176, Allah menggambarkan kisah ini dengan perumpamaan yang begitu tajam. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidah, dan jika kamu membiarkannya, ia tetap menjulurkan lidah. Begitulah Allah menggambarkan kisah Bal'am. Bal'am menjadikan contoh buruk tentang orang yang berilmu, yang mengikuti hawa nafsunya. Ia tahu kebenaran, tapi sengaja menolaknya. Ia punya ilmu, tapi tidak digunakan untuk taat. Ia tidak bodoh, tapi ia berkhianat. Dan Bal'am mati tanpa membawa iman. Dari Bal'am bin Ba'urah, kita belajar satu hal yang menampar. Ilmu saja tidak cukup. Ilmu bisa mengangkat derajat seseorang, tapi juga bisa menjatuhkannya lebih rendah dari binatang kalau ia tidak menjaga hatinya. Maka jangan pernah merasa aman hanya karena kita sudah tahu. Jangan sombong hanya karena kita sudah mengerti, karena hidayah itu milik Allah. Dan siapapun yang mengkhianatinya bisa saja dihinakan, meskipun dulu dia adalah orang yang paling dekat dengannya. Semoga kita menjadi hamba yang selalu menjaga hidayah sampai akhir hayat. Barakallahu fikum.